Deskripsi masalah akan dibawakan oleh saudari Anggita. Kepada saudari Anggita, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator Saudari Selina yang telah memberikan saya kesempatan waktu untuk menjelaskan analisis tentang studi kasus yang telah kami angkat, yaitu sidang kasus jual beli jabatan kepala sekolah yang setor 340 juta kepada Bupati Pemalang, yang dimana kami di sini ngambil deskripsi permasalahan dengan inti terdapat dugaan suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang dengan total mencapai 909 juta di Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang. Yang di sini kami telah menganalisis bahwasannya Bupati Pemalang yang telah nonaktif atau yang disebut dengan nama Pak Mufti Agung Wibowo, telah menerima suapan atau yang disebut dengan istilah uang syukuran yang sebesar 340 juta dari para beberapa kepala sekolah dari Kabupaten Pemalang. Uang syukuran yang telah diberikan tersebut kepada seusainya kepala sekolah dilantik dan diangkat, maka uang syukuran tersebut akan diberikan kepada orang keterpercayaan Bapak Mukti, yaitu Bapak Adi Jurnal Widodo. Tidak hanya dari pihak kepala sekolah saja, tetapi ada beberapa pejabat yang telah diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, yaitu Bapak Abdurrahman. Adapun beberapa dari jabatan yang lainnya seperti para koordinator wilayah kecamatan yang telah sudah dilantiknya dengan memberikan uang syukuran juga sebesar 158 juta yang dimana diberikan kepada Bapak Adi Widodo. Tidak semua kepala sekolah yang memberikan uang suapan atau uang syukuran tersebut. Ada beberapa yang tidak, tetapi kepala sekolah yang telah memberikan jumlah bervariasi juga dengan jumlah yang 3 juta sampai dengan 5 juta seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Abdurrahman selaku Kepala Dinas Pendidikan. Tidak hanya dari bidang kepala sekolah, tetapi juga dari bidang pemerintahan dan kesehatan kemasyarakatan kesejahteraan rakyat. Penyebab dilakukan atau penyebab pejabat melakukan hal tersebut agar pejabat tersebut dapat menetap 2-3 periode di daerah tersebut. Seperti contoh, jika kepala sekolah memiliki satu periode 5 tahun. Ketika dia sudah melewati masa jabatan satu periode tersebut, mereka akan melakukan pertukaran atau yang disebut change daerah, yang dimana kepala sekolah yang satu akan bertukar tempat dengan kepala sekolah yang satu lagi. Kenapa kepala sekolah itu ingin mempertahankan di satu tempat tersebut dengan adanya suapan ini? Karena kepala sekolah memiliki yang namanya jumlah murid, sehingga banyaknya pendapatan kepala sekolah yang didapat melalui dana BOS. Dana BOS tersebutlah yang akan disalurkan oleh kepala sekolah untuk kebutuhan pribadi dan lain-lain sebagainya, sehingga mereka ingin menetap di satu tempat yang dimana sumber pendapatan mereka sangat besar. Seperti saya katakan tadi, satu contoh kepala sekolah tersebut. Makanya dilakukanlah yang namanya penyuapan seperti yang kami telah angkat di salah satu kasus di Semarang, yaitu penyuapan uang atau yang disebut dengan uang syukuran yang sebesar 340 juta yang dilakukan oleh Bupati Pemalang atau yang kita sebut dengan Bapak Mufti Agung Wibowo. Untuk materi selanjutnya mengenai landasan hukum, sanksi-sanksi, dan pengertian lainnya, itu akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Mia. Kepada Saudari Mia, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudari Anggita. Di sini saya akan menjelaskan
materi tentang landasan hukum dan pengertian dari sidang kasus jual beli jabatan. Nah, landasan hukum yang tepat untuk jual beli jabatan kepala sekolah ini merupakan bentuk korupsi dan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk landasan hukum yang berkaitan dengan sidang kasus jual beli jabatan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, kasus ini melanggar etika dan kode etik profesi kepala sekolah yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, penjual dan pembeli jabatan kepala sekolah dapat dikenakan sanksi administrasi dan disiplin oleh instansi yang berwenang. Kemudian untuk pengertian dari kasus jual beli jabatan, yang pertama itu menurut Mardiasmo. Nah, menurut Mardiasmo, jual beli jabatan adalah bentuk korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, yang kedua, menurut KBBI. Menurut KBBI, jual beli jabatan ini merupakan transaksi yang dilakukan dengan cara memberikan uang atau pemberian hadiah lainnya untuk memperoleh sebuah jabatan atau kedudukan. Kemudian yang ketiga, menurut Soemitro Bejojo Hadikusumo. Nah, menurut ini, jual beli jabatan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu yang memanfaatkan kekuasaan dan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Kemudian yang keempat, menurut Todung Mulya Lubis. Nah, menurut ini, jual beli jabatan merujuk pada praktek yang melibatkan pemberian uang atau pemberian lainnya untuk memperoleh jabatan atau posisi. Kemudian yang terakhir, menurut Profesor Dr. Jimli Hadiski. Nah, menurut ini, jual beli jabatan merupakan transaksi yang melibatkan pemberian uang sebagai imbalan atas permintaan atau perjanjian untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan. Sekian dari saya berikan kepada Saudari Nadia untuk memaparkan materi dampak dan sanksi atas kasus jual beli jabatan. Kepada Nadia, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang dampak. Dari kasus jual beli jabatan ini, dampak yang diperoleh adalah dampak negatif, di mana ini merugikan sistem pendidikan dan memperburuk kualitas pendidikan di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa praktik jual beli jabatan dapat merusak sistem birokrasi dan memperburuk kualitas pelayanan publik di daerah tersebut. Kemudian ada sanksi, yang dimana ini sanksi sosial yang didapat dari sudut pandang masyarakat, di mana masyarakat mengutarakan pendapat bahwa kasus jual beli jabatan ini dapat merusak citra dan integritas kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di daerah Pemalang. Selain itu, praktik jual beli jabatan ini juga memperburuk kualitas pendidikan dan pelayanan publik di daerah Pemalang yang secara langsung dapat merugikan masyarakat, di mana bahwa pendidikan ini merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan bernegara. Selain itu, masyarakat juga memberikan sanksi sosial berupa penurunan kualitas pendidikan dan pelayanan publik yang menghilangkan kepercayaan dan reputasi masyarakat terhadap kepala sekolah yang terlibat dalam praktik jual beli jabatan ini. Adapun sanksi khusus lainnya yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi pidana yang dapat berupa ancaman penjara dan denda. Di mana sanksi administratif ini berupa pencopotan jabatan sebagai kepala sekolah, dan sanksi pidana ini diberikan apabila kepala sekolah tersebut terbukti melakukan tindakan pidana yang berupa pungutan liar dan kejahatan jabatan yang terpapar dalam pasal 415 KUH, di mana kegiatan jual beli jabatan kepala sekolah ini diawasi oleh KPK dan KASN.
Adapun sanksi lainnya yaitu sanksi yang diberikan oleh gubernur terhadap kepala sekolah yang terlibat dalam praktik, yaitu pencopotan jabatan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Selina yang membahas tentang solusi. Saya serahkan kepada Selina. Selanjutnya kita akan membahas tentang solusi dari kasus jual beli jabatan kepala sekolah yang dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan transparansi pengangkatan jabatan, serta dapat melakukan edukasi sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya dari tindakan jual beli jabatan. Selain itu, solusi yang dapat diberikan yaitu memberikan tindakan tegas, memberikan sanksi yang sesuai dengan praktik jual beli jabatan, dan memulihkan kerugian yang timbul akibat praktik jual beli jabatan. Dengan demikian, diharapkan praktik jual beli jabatan ini dapat ditekan atau dihilangkan, sehingga terciptanya sistem birokrasi yang bersih dan transparan, serta pelayanan publik yang baik.